Udara di ruangan terasa berat, sesak. Kamu baru saja mengatakan sesuatu yang logis, sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, bukan tuduhan, bukan serangan. Hanya sebuah fakta, sebuah batasan yang sehat. Lalu kau melihatnya, perubahan itu. Di seberang ruangan, wajah mereka runtuh. Bukan amarah, bukan perlawanan. Sesuatu yang jauh lebih kuat, kekecewaan yang dalam, kesedihan yang membanjiri. Dan tiba-tiba logikamu yang kokoh terasa seperti kejahatan. Kebenaranmu terasa seperti belati yang baru saja kau hunuskan. Inilah tanda bahaya utama. Momen ketika medan pertempuran berpindah dari fakta ke perasaan. Dan di medan itu kamu sudah dipastikan kalah. Manipulasi telah dimulai. Pikiranmu berputar, kamu memutar ulang percakapan itu. Lagi dan lagi. Di mana letak kesalahanku? Apakah aku terlalu kasar? Apakah aku tidak peka? Pikiran rasionalmu mencoba melawan. Aku hanya menyatakan fakta, bisiknya. Tapi suara itu tenggelam, terdiam oleh bayangan wajah mereka yang terluka, oleh getar di bibir mereka. Kamu mulai meragukan kewarasanmu sendiri. Mungkin aku yang salah, mungkin aku yang jahat. Dan dalam kebingungan itu, kamu menyerah, kamu berjalan ke arah mereka. Kamu meminta maaf. Entah untuk apa, kamu hanya ingin kesedihan itu berhenti. Kamu ingin perasaan bersalah ini hilang. Wajah mereka melembut, senyum tipis penuh ampunan muncul, ruangan kembali terasa hangat. Tapi ada yang salah, kamu merasa lega namun juga kosong. Kamu menang tapi kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Selamat datang di dunia emotional reasoning, logika di mana jika aku merasakannya maka itu pasti benar. Ini adalah senjata utama manipulator. Mereka tidak perlu membuktikan kamu salah, mereka hanya perlu membuatmu merasa salah. Perasaan mereka, entah itu nyata atau hanya pertunjukan, menjadi kebenaran absolut yang tidak bisa dibantah. Setiap usahamu untuk membawa logika ke dalam percakapan akan dicap sebagai serangan, sebagai bukti ketidakpedulianmu. Frasa andalan mereka, kamu selalu membuatku merasa, atau aku sedih kamu berpikir seperti itu. Lihat polanya, tanggung jawab atas perasaan mereka dilemparkan sepenuhnya kepadamu. Realitasmu, niatmu, logikamu, semua tidak relevan. Yang penting hanyalah bagaimana perasaan mereka sebagai akibat dari tindakanmu. Ini bukan kepekaan. Ini adalah tirani emosional. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja dia arsitek dan pasangannya sang kabut. Arsitek adalah orang yang logis, terstruktur. Ia membangun hidupnya di atas fondasi kejelasan dan kejujuran. Sang kabut di sisi lain hidup dalam dunia perasaan yang selalu berubah. Emosinya adalah cuacanya dan cuacanya seringkali badai. Suatu hari arsitek perlu bekerja lembur untuk sebuah proyek penting. Ini sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari. Aku harus menyelesaikan ini malam ini, kata arsitek dengan tenang dan jelas. Ini penting untuk karirku. Sang kabut tidak marah, mereka tidak berteriak, mereka hanya layu. Tentu, bisik mereka, suara mereka seperti angin di celah pintu. Aku hanya merasa sangat kesepian malam ini. Aku pikir malam ini akan menjadi malam kita. Logika arsitek berteriak. Ini sudah direncanakan, ini penting. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, maafkan aku. Ia membatalkan pekerjaannya. Ia duduk bersama sang kabut. Keheningan yang ada di antara mereka terasa lebih berat daripada pekerjaan apapun. Sang kabut mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arsitek kehilangan malamnya, rasa hormat pada dirinya sendiri, dan sepotong dari fondasinya. Ini terjadi berulang kali dalam berbagai bentuk. Setiap batasan yang coba dibangun arsitek disambut dengan gelombang kesedihan. Setiap kebutuhan pribadinya dicap sebagai penelantaran. Hingga suatu hari arsitek melihat cermin. Sosok yang balas menatapnya bukan lagi seorang pembangun yang bangga. Ia adalah reruntuhan. Struktur yang indah kini terkikis oleh hujan perasaan yang tak pernah berhenti. Dan di tengah reruntuhan itu, sang kabut melayang utuh dan tenang. Karena kabut tidak bisa dihancurkan. Ia hanya beradaptasi, menyelimuti, dan meresap. Saat itulah arsitek mengerti, ini bukan cinta, ini adalah erosi. Bagaimana engkau melawan sesuatu yang tidak bisa kau sentuh? Bagaimana kau berdebat dengan air mata? Kau tidak melakukannya. Kau berhenti bermain di medan perang mereka. Kebenaran pertama, perasaan mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan milikmu. Kamu bisa berempati, kamu bisa mengerti, tapi kamu tidak bertanggung jawab untuk mengelola emosi orang dewasa lain. Kebenaran kedua, logikamu valid, realitasmu nyata. Jangan biarkan gaslighting emosional membuatmu meragukan apa yang kau tahu benar. Pegang erat-erat kompas internalmu. Kebenaran ketiga, menetapkan batasan bukanlah kekejaman. Itu adalah tindakan mempertahankan diri. Kamu tidak sedang menghukum mereka, kamu sedang melindungi dirimu. Saat kau mulai menerapkan ini, bersiaplah. Manipulator tidak akan menyerah dengan mudah. Kesedihan mereka mungkin akan berubah menjadi kemarahan. Kamu egois, kamu tidak punya perasaan. Ini adalah tes terakhir. Mereka mencoba kunci yang selalu berhasil, berharap pintumu akan terbuka lagi. Jangan buka. Tetaplah pada logikamu, tetaplah pada kebenaranmu. Pertempuran antara logika dan perasaan yang dipersenjatai bukanlah pertarungan yang adil. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak bermain.